Halo Mamsi Rumah, Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep bolu sarang semut. Nah, bolu sarang semut ini tuh kenyal dan teksturnya hampir mirip seperti bika Ambon. Dia berserat, dan di resep ini saya akan berbagi dengan takaran sendok serta nggak pakai oven, jadi nggak pakai ribet. Saya akan memanggangnya menggunakan teflon aja, dan tentunya ini menggunakan bahan yang sangat simple dan bahan-bahannya pun gampang ditemukan. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap Mams bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Langkah pertama, akan saya bikin karamelnya terlebih dahulu. Siapkan teflon anti lengket, kemudian masak gula pada api paling kecil. Biarkan dia mencair. Nah, setelah setengah gula udah mencair, bisa diaduk-aduk hingga semuanya mencair. Tujuannya biar dia nggak gosong. Nah, kalau gulanya gosong, di kuenya bakal ada rasa sedikit pahit. Nah, setelah semua gula mencair, masukkan air mendidih atau air panas. Langsung aja diaduk-aduk hingga karamel tadi bercampur dengan air. Nah, setelah airnya udah bercampur dengan karamel, matikan api. Kemudian biarkan dingin. Dan siapkan wadah. Tuangkan 2 saset susu kental manis. Apabila Mams menggunakan kental manis yang kaleng, bisa tuangkan dalam wadah 4 sendok makan. Kemudian masukkan 3 butir telur. Dan langsung aja diaduk. Di sini saya ngaduknya manual ya Mams, karena bolu sarang semut ini tuh nggak perlu sampai ngembang. Jadi akan saya aduk asal kecampur aja. Kemudian masukkan tepung terigu. Segini ya Mams takaran sendoknya. Tepung terigunya 5 sendok makan atau 75 gram. Kemudian masukkan juga tepung sagu. Segini ya takaran sendoknya. Tepung sagunya sama 5 sendok makan atau 75 gram. Kemudian masukkan soda kue setengah sendok teh. Dan juga baking powder setengah sendok teh. Kemudian aduk kembali. Setelah setengah tercampur seperti ini, masukkan campuran karamel dan air tadi yang udah dingin ke dalam adonan tepung.
Kemudian aduk kembali. Dan pastikan nggak ada tepung yang mengendap di bawah ya. Aduk-aduk hingga semua tercampur. Selanjutnya akan saya masukkan minyak goreng atau minyak sayur. Moms bisa mengganti minyak goreng ini dengan margarin cair dengan takaran yang sama. Dan aduk kembali. Di adonan ini ada tepung yang menggerindil ya moms, jadi nggak masalah, nanti bisa kita saring sebelum kita panggang. Nah, kemudian akan saya siapkan teflon anti lengket. Jadi ini nggak akan saya olesi dengan margarin karena tadi adonannya udah mengandung banyak minyak, jadi dia nggak lengket. Tapi apabila moms menggunakan loyang untuk dipanggang di oven, bisa mengolesi permukaan loyang dengan sedikit margarin. Kemudian akan saya masukkan ke dalam teflon dan akan saya saring terlebih dahulu ya moms, agar gerendilnya nggak ikut. Nah, ini ada gerendil tepung yang masuk ke dalam teflon karena saringan saya ada sedikit lubang, jadi dia bisa keluar dari situ. Maaf banget, tapi nggak apa-apa. Nah, langsung aja akan saya panggang pada api paling kecil dan di bawahnya bisa dikasih alas ya moms, bisa tutup biskuit atau seng ataupun juga bisa sarangan panci seperti ini. Nah, kemudian jangan ditutup dulu, biarkan semua gelembungnya naik. Setelah semua gelembung naik, bisa ditutup. Kemudian bisa tes tusuk untuk memastikan kuenya udah matang. Apabila udah nggak ada yang lengket, jadi udah siap diangkat. Dan ini akan langsung saya iris. Dan masih panas ya moms ini. Nah, ini dia hasilnya. Dia berserat dan kenyal dan juga empuk tentunya. Kenyal banget, menul-menul seperti ini.
Enak banget, harus cobain. Moms, insya Allah video selanjutnya saya akan membagikan resep cemilan enak yang berbahan dasar sangat simpel, yaitu churros. Jadi, yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.